Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau Kak Ayang buka? Mbak Cita aja langsung lah. Oke, kita langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Kita sebelum memulai, mari kita baca doa supaya apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadi amalan yang kebaikan buat kita semua. Amin. Silahkan berdoa di Bismillah. Amin. Oke. Jadi sebelum saya mulai, apakah ada yang mau bertanya dulu? Tadi sudah ngobrol sama Kak Ai tentang warna kacamata ya, bisa sesuai dengan warnanya. Iya, silahkan Mbak. Kalau hitam polos, apa nih, baju atau Kak Sasi? Kacamata kayaknya tadi waktu bahas kacamata tadi komen yang Oke, kalau hitam polos, bagaimana? Boleh hitamnya tapi hitam yang agak kecoklatan. Jadi tetap sesuai dengan warnanya karena warna warm itu lebih ke kayu ya, coklatannya itu hitamnya hitam ke kayu gitu. Jadi tetap sesuai dengan warna eh, otentiknya. Oke, cara mengukur wajah. Nah, kemarin sudah di-share ininya ya, em, bagaimana caranya. Tapi kita kalau mau coba, yuk, yang pertama, kalau dari dahi ya dahi itu dari ujung ke ujung kita tarik saja sampai ke yang tengah ya antara kepala sama garis rambut sama kita punya alis. Itu ujung kiri, garis rambut juga kanan, garis rambut kiri. Terus ambil catatan diukur. Misalnya di sini 21, mungkin ada yang 26, silakan ditulis. Oke, yang contohnya. Sudah dapat? Kalau sudah, kita yang kedua adalah hidung, berarti dari titik jaw kita di dekat kuping sama dekat kuping sini. Pipi ya, kalau kemarin dia pipi contohnya. Yang agak dekat ke kuping, nah, itu kira-kira berapa? 26 atau 21 juga. Silakan ditulis. Kemudian kalau sudah yang kedua, yang ketiga adalah dari bawah telinga itu ngikutin kita punya bentuk rahang sampai ke tengah dagu kita. Misalnya 19 berarti dikali 2 berarti 38. 26, 26, 38. Dan yang terakhir dari tadi garis rambut atas sampai dagu 28. Dapat ya ukurannya?
Nah, kemudian dari Maaf, ukuran, yang kedua tadi ukurannya bagaimana, Mbak? Tadi masih nyari meteran. oh iya, yang kedua pipi dari antara kuping sampai pipi kita, terus ke hidung, lalu titik pipi kita juga ya. Ya. Jadi samping titik kuping, pipi, lewatin Sampai sebelum hidung. kuping ya, yang Ya, tengah-tengahnya itu ya. ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang tinggal ditulis nih bahwa kalau wajah panjangnya sama dengan lebarnya, berarti tadi lebarnya adalah 26 misalnya, panjangnya 31. Kalau sama, maka dibilang itu dipastikan bulat, ya kan? Masuk akal kan? Karena dia sama di kanan sama kiri. Panjang tadi yang pertama, Mbak. Ya, panjang yang keempat dari Yang atas. terakhir, ya. Nah, Lebar yang pertama. lebar yang kedua, yang pipi. Oh, Ya kan itu diameter pipi sama diameter iya. rambut itu sama, berarti kan bulat memang ya. Terus jika wajahnya lebih panjang daripada lebarnya, bentuknya lonjong, itu bisa kemungkinannya kalau nggak lonjong berarti persegi panjang ya. Nah, dilihat dari ketika dia menyempit. Bentuk rahangnya tadi 32 makin besar, maka itu namanya persegi. Tapi kalau dia makin sempit atau sama, maka itu bentuknya melonjong ya. Kalau punya saya nggak ada yang sama. Yang Eh, pertama 19, kedua uh-uh. 29, ketiga 26, keempat 22. Mungil banget bukan? Ya, kalau begitu Lebar kan banget, Mbak, bulat. Iya, lebih lebar aku lah. dari mana di atas 19, terus Ya, paling atas 19, yang terus kedua 29, 29, yang terus ketiga 26, 26, terus yang yang panjang. terakhir 22. 22, yang terakhir 22. Nah, itu kemungkinan berarti bentuknya kayak ini, Mbak, kayak diamond ya. Karena membesar, terus itu mengecil sedikit, dan yang di atasnya itu tidak terlalu panjang juga. Jadi Terima kita lihat lagi kasih. ya. Jika yang ketiga adalah tadi yang pertama bulat, yang kedua adalah eh, persegi atau ini ya lonjong ya. Kalau persegi tadi gimana, Mbak? Yang Persegi panjangnya lebih kalau besar ya panjang, daripada lebar. panjang lebih panjang, kalau panjang lebih panjang daripada lebarnya. Itu Ya. lonjong, lonjongnya bisa persegi panjang. Persegi panjang berarti dia bawah ukuran rahang pipinya tuh lebih besar. Kalau dia menyempit, maka itu lebih lonjong. Nah, kalau misalnya di atas kecil, 19, 26, 30, maka itu segitiga. Oke? Jadi kalau Mbak yang tadi apa yang kita bilang kayak diamond segi apa ya? Segi 4 ya, segi kayak diamond bentuknya. Itu nanti jilbabnya juga bisa agak lonjong ke depan, hampir sama kayak orang yang lonjong. Yang
yang agak unik itu yang harus pakai ciput itu biasanya yang bulat sama yang bentuknya kayak hati, yaitu dia punya dahi pendek. Dahi dengan ininya lebih pendek dibanding yang hidung ke mulutnya. Perbandingannya lebih, kalau ini 2 kali lipat, ini sepertiganya. Nanti aku drop aja ya ininya rumusannya secara tertulis di chat, karena ini sebenarnya tidak bagian dari warna, namun kita karena kemarin ada permintaan untuk kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi kalau kita review D pertama itu manfaat warna dan aplikasi keseharian supaya membeli baju tidak lagi mubazir, memang sesuai, jadi warnanya bisa bikin kita scale up, kita punya wajah biar lebih fresh, lebih segar ya, juga menutupi bagian-bagian kerutan-kerutan, lebih menyamarkan, tidak menghilangkan tetapi menyamarkan. Ada pertanyaan nih yang kemarin review 1 warna itu ya. Balik lagi, terus karakteristik warna itu ada ya hue. Hue itu adalah nama-nama warna, kecuali hitam, putih, abu-abu, itu warna netral ya, tidak termasuk hue. Kalau value, ada yang tahu nggak value? Kalau bisa dibaca lagi, value itu jadi memberi terang dan gelap. Jadi semakin terang, semakin putih itu berarti makin terang, semakin gelap itu semakin menghitam. Intensitas itu value itu kedalaman, kalau intensitas itu dia menambah tuh. Misalnya dicampur warnanya, dicampur dengan merah nih, dicampur dengan putih, nanti jadi namanya tint. Kalau di roda warna itu ada ada keterangannya di bagian sininya. Nggak kelihatan nih. Bagian sini nih, tint, ada tone, ada shade, ya. Jadi ini kalau yang tint itu artinya ditambah dengan warna putih. Misalnya warna biru asli ditambah warna putih, dia namanya tint. Kalau biru asli ditambah abu-abu namanya tone. Kalau biru asli ditambah warna hitam namanya blue shaded ya, shaded berarti dia lebih gelap lagi. Makanya intensitas ini perlu kita tahu supaya baju kita tuh masuk yang mana. Intensitasnya seperti apa. Kalau kita warm, maka kan mesti cerah-cerah tuh, terang-terang gitu kan. Nah, kalau terang-terang itu dia intensitasnya apakah di mute apa tidak. Itu sebagai contoh. Lalu cool dan warm kemarin masih ketukar ya Kak Ayah. Jadi kita review bahwa warm itu biasanya karena hangat, maka mengingatkan kita akan matahari. Matahari itu warnanya kuning, terus bersinar ya, terus habis itu ke orange-orangean. Kadang-kadang juga kalau lagi ini ada nuansa-nuansa merahnya, itu biasanya warna warm. Sementara warna cool ya sama seperti gelap malam, agak mute dia warnanya, agak menggelap, biru, hijau, itu masuknya warna cool. Ungu, nah itu masuk juga. Dan kalau misalnya lupa, ada sih roda warna nih, batasannya dari si merah sampai hijau kebiruan, antara hijau dan biru. Kalau yang ini hijau sampai ke merah orange ya. Itu warna ininya. Hijau, biru, merah. Ada pertanyaan? Kalau belum bisa ditulis aja juga sambil nanti kita ini ya bahas lagi. Kemudian personal color analysis itu biasanya untuk tugasnya sebagai untuk orang-orang yang ingin branding, betul-betul ingin sampai detail warnanya, bajunya itu
fasilitas yang sampai mengkonsultkan secara detail kepada kliennya itu bekerja sama, biasanya bisa untuk wedding organizer, personal image consultant, atau makeup artist juga. Mungkin yang kakak-kakak yang mungkin jual jilbab pun bisa menggunakan itu, karena dengan kita tahu warna, kita bisa memadu-madankan. Dengan kita belajar ini pun kita bisa memadu-madankan. Berarti kalau bajunya ini warnanya misalnya tadi kalau kita mau pakai compliant ya, warna merah cocoknya sampai hijau gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kombinasi merah sama hijau, oke, itu untuk orang yang warnanya warm. Terus kayak misalnya juga kalau dia warna warm, biasanya kan emas tuh ininya, aksesorisnya. Nah itu kancing-kancingnya juga, button-buttonnya juga dilihat, kalau yang warnanya emas lebih pas. Lalu bagaimana kalau ada yang warna buttonnya pearl atau putih? Ya nggak apa-apa juga, asal tuh tidak terlalu ini ya, tidak terlalu besar atau menutupi, kelihatan jadi poinnya terlalu banyak, itu jadi kurang, kita punya terdistrak mata kita justru ke bagian-bagian yang bukan warnanya. Tujuannya kan kalau kita tahu warna ini adalah lebih terdistrak, maksudnya kita melihat orang lebih ke face-nya, kemudian ya outlook secara keseluruhan. Oke, itu kemarin, 1 hari kemarin kita belajar tentang itu. Selanjutnya untuk hari ini kita apa? Nah, setelah kita tahu warna, kita mengenal diri, memahami base color kita. Nah, base color kita yang mana? Tadi kalau kita sudah tahu warm, nah kita cek nih, bener nggak ya? Siapa yang kemarin warm berarti warna-warna yang jilbab yang ada boleh dicoba. Itu warna, Kak Ain ini kan udah pakai warna biru ya, itu kan warna cool. Nah sekarang misalnya Kak Ain punya warna boleh coklat atau warna orange atau warna emas, nah itu ada coklat. Yes. Nggak apa-apa, dilipat gini aja Kak, luarnya aja. Jadi kan kalau jilbab kalau pada dibuka begini susah nih ngebandinginnya. Jadi langsung sampingnya aja yang ada kertasnya itu, yang ada ujungnya itu diputerin aja. Dicoba, lalu lihat ke kaca. Ya. Bentar. Lihat di kaca yang ada lampunya. Misalnya ini kan nggak usah dipakai dulu Kak Ai. Jadi yang ujungnya ini aja nih, ujungnya itu kita tutupin begini aja Kak Ai. Ujung bawahnya aja. Jadi kayak segi 4. Yes. Nah, Kak Ai sekarang ngelihat di lampu, terus kemudian lihat di kacanya. Yes. Aku tuh lampunya di sebelah kiri, Mbak. Kacanya sebelah kanan. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang penting sekarang kakak fokus ke wajah kakak, lihat. Lalu giginya ditunjukkan. Selanjutnya dilihat ya, garis-garis wajah kita, kemudian dibuka. Kembali lagi, dicoba lagi. Ini sampai giginya kelihatan. Lalu sekali lagi dibuka. Giginya dikelihatan. Kelihatan nggak? Dari sini kita bisa ngelihat Kak Ai lebih terang ketika
Ya coklat ya. Pakai yang coklat. Nah, iya lihat sih ininya. Nah, itu membuktikan bahwa betul kita termasuk warna warm. Nah, nanti lalu apa yang terjadi kalau yang warna cool suka warna merah? Boleh, nggak ada yang salah dengan warna merahnya, hanya intensitasnya aja yang lebih mungkin diredupkan berapa persen bukan karena merah itu warnanya nggak cocok, tapi warna merah intensitas berapa persen yang cocok dengan kita. Intensitas itu yaitu campurannya apakah campur abu-abu, campur hitam, atau campur putih. Yang jelas mungkin bisa jadi warna merahnya itu bukan warna merah yang tipe merah darah, tapi mungkin merah yang lebih kalem atau soft, seperti itu. Bisa diikutin sampai sekarang materinya? Oke, jadi kalau kita udah tahu itu warna-warna itu, gimana caranya Kak cari palet yang memang warna-warna kita? Insya Allah, terima kasih untuk responnya. Jadi banyak di internet itu semuanya palet-palet itu macam-macam. Ada yang begini nih, ini contohnya nih kayak gini. Nah, itu ya ada warna-warna kayak gini nih, tinggal diikutin aja. Ada kadang jenisnya, ada juga kode warnanya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kalau kita lagi belanja gimana ya, cek aja di Wow Color Academy itu memang ada dompet warna yang harga 250 bisa dibeli, atau yang kipas warna harganya 2.180.000. Nah, itu juga bisa kalau memang merasa dibutuhkan. Tapi itu akan nanti ini ya di luar ini, karena ini itu istilahnya kita bisa cari sendiri, atau memang kita memang butuh yang memang sudah disiapkan oleh palet-palet yang sudah disiapkan oleh Ibu Ferial sendiri, yang konsultan color dari Amerika itu. Itu contohnya. Kalau kita perlu sekarang ya yang kita tahu aja kalau warnanya kita warna warm, maka kekuningan. Udah pasti ya. Warna kekuningan, warna-warna orange, nah itu warna-warna seger. Warna bunga pun boleh. Nah, terus kemudian tadi Kak Sasi, Kak Marini, gimana? Terbukti nggak dari warna nadi kemarin dengan ketika dicek? Masih di mute. Ada. Ini punya saya ini warna silver tapi pakai motif. Ya, nggak apa-apa. Terus pembandingnya adalah? Ada sih ini mau kena warna kemasan. Ya, boleh. Kakak ada kaca di depan kan? Ada. Oke. Kita saranin giginya kelihatan ya. Nanti kelihatan tuh dari situ mana yang lebih cring, mana yang lebih bling. Nah, kelihatan bedanya. Kainnya aja ini, karena kalau kita buka tutup itu kan agak susah tuh. Jadi mendingan ujungnya aja kita ambil dari iya. itu ujungnya aja. Jadi diginiin aja nih tutup. Jadi ngebandinginnya gampang buka tutupnya. Oh iya iya iya. Dicoba dilihat sendiri mana yang lebih ngangkat warnanya. Untuk membuktikan memang jenis apakah nadi dengan kita punya warna itu sudah terlihat. Senyumnya, ya, boleh kelihatan giginya. Nah, sekarang terus diangkat. There you go. Kakak bisa lihat di kaca kakak sendiri. Coba kakak bandingkan. Sambil giginya tetap terlihat. Menurut kakak Marini, mana yang paling
berpengaruh mengangkat warna. Berganti dia apa ganti warna. Di posisi. Ganti warna. Warm dia berganti gender. Kalau yang punya orange dan coklat juga bisa. Atau warna salmon. Lebih bercahaya yang ini sih. Oh, lebih bercahaya yang itu, yang kuning. Oke, lebih bercahaya yang kuning berarti nanti mesti cek lagi yang 2 warna, 3 warna yang memang pembanding. Karena bisa jadi warna yang silver itu tidak secerah warna kain yang emas. Ya, memang pembanding harus agak ini ya. Kadang-kadang memang perlunya kita offline ya itu ya untuk bisa melihat secara lebih ininya. Oke. Tapi so far seperti itu. Nanti juga kalau baju, tapi tahu kan ya mana yang lebih cerah mana yang enggak ya. Mbak Marini bisa kelihatan kan ketika kita nyengir tuh gigi kelihatan. Nah, jadi baju-baju yang lain pun dicobain aja begitu. Jilbab-jilbabnya dicobain begitu. Kalau kelihatan lebih ngangkat itu kemungkinan memang itulah warnanya. Ya, kemungkinan besar itulah warnanya kita. Sip. Next, berikutnya adalah memadukan warna terbaik. Itu kita sarankan terlalu ini ya. Kalau ini istilahnya sangat bermanfaat banget untuk kita memadu-madankan baju. Oke. Nanti kita akan memberikan madu-madan warna terbaik dan psikologi warna. Oke, next. Hari ini ya, jadi kita bermain-main dengan color combination. Tadi kita udah tahu warna kita warna misalnya warm ya, maka bajunya mungkin kita mau padu-padankan termasuk misalnya kalau kita udah punya tas nih gitu ya, punya tas sayang dong kalau nggak dipakai, nah kita bisa padu-padankan. Ini contoh yang namanya akromatik atau neutral color. Apakah itu? Kalau di sini dinyatakan bahwa akromatik sebuah skema warna menggunakan hitam, putih, dan abu-abu. Jadi kalau kita pakai warna akromatik, nah udah ini dress code-nya akromatik. Nah inilah contohnya. Jadi hitam, putih, dan warna abu-abu. Oke, bayang ya, gampang kan ya ngapalnya. Oke. Terus yang kedua, monochromatic color is one color and its values. Artinya dia bisa terang, bisa agak lebih dark gitu ya. Tapi semuanya itu satu jenis warna. Kalau di sebelah sisi kiri tuh perempuannya, baju perempuan itu ungu, bener nggak? Nah kalau yang kanan tuh cowoknya biru. Ada sedikit di dasinya warna-warni ada warna putih tapi itu tidak terlalu mengganggu ya. Yang penting adalah tidak mencolok atau bikin orang sakit mata. Warna yang bagus adalah tidak membuat orang sakit mata. Artinya padu padannya itu harus proporsional. Ya. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau monokromatik namanya mono satu berarti dia satu warna. PR-nya untuk hari Jumat adalah coba dicari ya, dibuka lemarinya, dicek yang kromatik itu yang mana, monokromatik itu gimana. Jadi kita terbiasa dengan padu-padanan baju yang sesuai. Nah ini ya, dari 3 warna ini nih, nah ini contohnya, walaupun kita nggak ada secara fisik kita pegang, ini ada. Di sini ada warnanya hijau. Nah, kalau analog itu adalah 3 warna yang dijadikan satu. Jadi 3 warna. Di baju kita mau 3 warna. Mau jilbabnya, bajunya, atau sedikit misalnya asen-asen di di tangannya misalnya ya. Nah, ini misalnya hijaunya hijau kuningan, lalu ini hijau tua, lalu ini warnanya biru violet.
ya. Nah, itu analog. Ya. Kalau di wheel itu posisinya samping-sampingan. Analog itu samping-sampingan. Jadi dia bertetangga tuh. Kalau ini kan ada tandanya nih ya. Nih, bertetangga. Jadi dia hijau kebiruan sama hijau kebiruan sama biru ya. Benar nggak tuh? Ya, yang ini hijau kebiruan. Kalau yang ini orange kekuningan sama orange kemerahan. Ya, jadi kalau misalnya mau sepatunya, tasnya orange, bajunya atau celananya merah, maka orange kekuningan sebagai bajunya itu akan kelihatan sangat nice di mata ya. Kemudian satu lagi misalnya di sini adalah warna biru, birunya ditambahkan dengan violet sama biru, tetangganya itu adalah biru kehijauan. Ini kan hijau ya, biru kehijauan. Ada pertanyaan nggak untuk analog? Jadi kalau analog itu kayak tangganya lah, di sharing bertiga. Jadi kalau di roda ini dia sharing bertiga, samping-sampingan. Ya, sisters, itu analog. Bisa lanjut ya? Oke. Ini contohnya. Ya kan? Ada hijau, ada apa lagi nih? Ini yang agak cerah warna hijaunya, ini agak kalem, udah kecampur biru. Ini warna birunya. Ini warna ungu. Ini sewarna. Nggak usah banyak-banyak, nanti pusing warnanya. Jadi 3 aja dia seberangan. Untuk cowoknya juga seperti itu. Ada ungunya, ada hijau, ada biru. 3 warna. Dipadu-padankan. Makanya kalau kemarin itu 7 baju bisa jadi 1 bulan, kebayang kan? Karena bisa diputar nih. Bisa jadi, misalnya bisa jadi celananya nanti bisa pakai dengan baju warna lain. Bisa analog, bisa complementary. Ya. Selanjutnya, complementary adalah seberang daripada si wheel color-nya. Seberangnya berarti kalau ini hijau, ini kalau biru, maka dia seberangnya adalah orange kekuningan. Ini kan kalau orange-nya sini ya, orange kekuningan. Benar nggak sih? Ya, orange kekuningan. Sorry, ini orange benar. Yang ini orange kemerahan, ini orange. Ini segitiganya. Jadi orange dan biru. Nanti kita lihat seperti apa. Ini juga gitu seberangnya, set dia menyeberang color. Jadi kalau yang cool bisa pakai suka yang warna warmnya bisa ditabrakin nih, ya seberangnya. Karena biasanya kan hijau itu kan masuknya cool ya, merah itu masuknya warm. Itu contohnya. Lalu kuning ke ungu juga bisa dipadu-padankan. Set contohnya seperti ini. Cakep ya. Kalau digabungkan ini kuning, nah dengan warna fuchsia, merah ya, merah dan kuning, merah dan merah dan ini kuning dan complementary, oke, ya, complementary berarti seberangnya kuning dan violet, di sini kuning dan violet, ini warna fuchsia, turunan merah violetnya. Bisa juga. Jadi kan kalau ini cuma warnanya satu, kalau intensitas bisa jadi lebih kemerahan. Menarik. Dan yang ini juga kuning dan biru, ya, kuning dan biru. Ada juga hitamnya. Either way dia tidak terlalu berbeda ya, maksudnya mengikuti rumusan ini dan cuma ditambah etnik-etnik sedikit, warna-warna sedikit yang netral. Is okay. Dan yang terakhir ini adalah, terakhir kali ini adalah dia split complementary. Kalau tadi
komplementari langsung satu. Kalau split komplementari adalah dia satu warna kuning, lalu dia pecah dua. Dia nge-split ya. Warnanya apa nih? Warna ungu sama warna merah. Tapi ini biru, maka dia masuknya dia splitnya ke level yang kedua. Nggak cuma yang satu, tapi yang level kedua. Merah yang ini orange, yang ini yang biru. Ya kan? Nah, ini dapat nih warnanya. Jadi bisa satu, bisa dua. Nah, kalau dia di sini bisa yang ke sana, bisa ke yang biru, ke hijau. Kalau yang orange ini bisa ke yang fuchsia, bisa yang ke hijau. Itu split. Ini cuma istilah bisa dipadu-padankan dengan melihat ininya warnanya. Dan ini kan nanti dibagi ya materinya, jadi bisa dilihat secara teorinya apa sih yang split itu gitu ya, apa sih yang complementary. Nah, ini contohnya, PR-nya nih kayak gini kira-kira. Ini monokrom, biru muda, biru Ben-Hur, biru gelap. Ya, ini kita pakai sendiri, ini baju kita lihat. Nah, ini complementary, biru tua sama merah. Merah jilbabnya, ini biru tuanya. Oke, split complementary, contohnya ini ada garis, dia ada garis biru yang mungkin nggak kelihatan di sini ya. Ada tenunan birunya, ada baju merahnya, ada kuningnya. Sebagai contoh. Nah, ini baju yang hijau, kuning, dan orange kuning. Hijau, terus kuning, dan agak orange. Lalu kalau akromatik adalah putih dan hitam bisa, putih dan putih bisa, atau hitam dan putih, itu termasuk akromatik. Boleh ya, nanti difotoin aja bajunya, dicobain. Jadi kita tahu nih kombinasi bagaimana dengan warna, kira-kira seperti apa. Juga begitu kalau nanti kita beli, ini bajunya bagusnya apa ya gitu. Jilbabnya bagusnya yang kayak gimana ya gitu. Warnanya udah nggak biru-biru semua dari atas ke bawah biru atau hitam semua. Itu boleh aja sih kalau monokromatik, tapi kan bosan ya. Jadi kalau kadang dipadu-padankan jadi lebih berwarna dan tetap dengan warna kulit kita. Nah, kemudian psikologi warna. Oke. Psikologi warna itu ternyata kalau kita melihat warna itu kan pasti ada apa ya? Memanjakan mata kita sebenarnya. Nah, bayangkan ketika kita lagi mau wawancara kerja pakai baju warna merah, kira-kira ada efek nggak? Ya, kesannya kayak wow gitu ya, ngajak apa nih gitu ya? Karena memang dia kuat warnanya, colorful. Jadi kalau begitu kok kita lagi mau wawancara kerja, bagusnya yang mana tuh? Lebih ke mungkin orange atau green, nah itu bagus ya. Itu contoh. Kemudian kalau black, boleh nggak? Boleh, formalitas ya, tapi jangan terlalu, karena dramatik banget, jangan terlalu banyak hitamnya. Jadi dikombinasikan dengan warna putih, warna yang lain, abu-abu gitu ya. Sehingga memberi kesannya jadi profesional. Kemudian juga ini pink, jangan juga pada saat kita interview pakai warna pink, kecuali kita guru anak-anak TK boleh. Atau misalnya color consulting kayak ini boleh juga, karena itu kan menunjukkan ini ya keceriaan, ini apa sangat menarik lah penampilan warnanya. Kalau untuk tapi nanti dianggap main-main kalau kita misalnya pekerjaan yang memang untuk perlu profesionalisme yang tinggi. Ya, terus warna favorit kemarin ada nggak yang sama? Warna favorit dengan warna ininya? Dengan warna otentiknya? Ada. Ada.
Tapi aku dua kan, sukanya merah sama hijau. Hijaunya kan enggak tuh. Nah, Mm-mm. iya kan, merah kan masuk warna warm. Ya, berarti hijaunya nanti Kak Ai lebih yang agak ringan, yang soft ya. Oke, nice. Kemudian sama satu lagi, warna yang terlihat bagus oleh orang lain belum tentu ya warnanya kita gitu. Jadi mulai sekarang dicoba dulu ya. Tadi kayak gitu cara cobanya, contohinnya kalau udah di ini dilihat di kaca warna lampunya agak putih, terus kemudian kita harus menyengir karena kelihatan tuh bedanya. Dengan tidak. Ini coklat nih contoh. Ya, nah, gitu tadi. Beda ya, langsung redup ya Mbak Cita pakai coklat ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi memang sangat ini ya mempengaruhi, dan itu gampang kok kita untuk sehari-hari cobain aja. Nanti kalau yang itu dipinggirin dulu untuk tugas kita yang besok ya. Hari ketiga kita lagi mau mencoba melihat apa yang terjadi di wardrobe kita. Ya, jadi orang menggunakan color psikologi kan memberi hubungan emosi ya, warna ya. Walaupun sifatnya universal, mempunyai efek dalam otak kita itu seperti apa. Namun ada juga yang namanya budaya. Contohnya kayak baju-baju orang-orang Timor itu berbeda dengan baju-baju orang Makassar. Contohnya kan tuh warna-warnanya tuh jreng-jreng-jreng gitu ya. Atau Bali kan warnanya kuningnya tuh yang jreng-jreng-jreng gitu ya. Maka itu biasa aja. Itu tidak berlaku ya untuk ini. Karena itu budaya. Jadi kalau kita lagi misalnya aku tuh kadang-kadang ya kalau lagi nggak semangat, lagi males, itu segera cari warna yang cerah, ceria. Itu ternyata langsung mengangkat mood kita dan kita ready to act, kemudian jadi semangat untuk melakukan apa aja. Feelingnya so good juga, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah, nah kalau warna white, nah itu clean, simplicity, innocent, dan honest juga. Biasanya kalau yang mau negosiasi agak ada campur-campuran lah, jangan terlalu. Atau green sama putih itu bagus. Sama satu lagi kalau orang melayat biasanya mereka menggunakan warna hitam ya. Itu juga salah satu kebiasaan. Ada mau ditanyakan tentang color psikologi? Oke, berarti udah clear. Berikut ya. Nah, ini contohnya. Ketika kita tahu nih, kita di area yang warna warm. Sebelah kanan, sebelah kiri adalah warna cool. Nah, kita pingin warna-warna yang lebih cerah, itu bisa intensitasnya aja ditingkatkan atau intensitasnya dikurangkan. Jadi kalau yang warna cool, mau warna yang di sini boleh, tapi intensitasnya digelapkan gitu ya. Kalau memang kita mau menggunakan warna itu sebagai tambahan atau padu padan yang sudah ada. Jadi tidak masalah yang sudah ada, karena memang kadang-kadang kalau kita sayang atau hadiah atau misalnya itu berharga, ada kenangan memori kita, ya kita bisa tetap memadu-madankannya gitu dengan memberi tambahan action yang lebih ke color kita dulu, terutama jilbabnya. Oke, jadi mudah. Sip. Selanjutnya sudah selesai kita hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira? Sama satu sih brand-brand baju ya, kadang-kadang ada juga orang kelihatannya jadi kelihatan seperti nggak pas karena mungkin pemilihan warnanya.
mungkin kayak Hermes contoh itu kan automatically itu warnanya orange ya. Kalau orang cool mungkin kan belum cukup nggak cukup menarik. Jadi kalaupun ada yang kayak gitu cuman yang kecil, yang satu jangan yang besar-besar, nanti orang jadi salah fokus, nggak melihat ke diri kita. Padahal kan kalau kita mau komunikasi pasti melihatnya ke mata kita, ke wajah kita. Itu salah satu contoh bagaimana kadang-kadang pun kita membeli barang-barang yang itu harus disesuaikan dengan warna kita. Mbak, aku mau tanya nih tadi yang apa bentuk wajah tuh. Hmm. Aku kan bulat, berarti bentuk kerudungnya bagusnya gimana, Mbak? Nah, bulat itu berarti bentuk kerudungnya seperti yang kemarin di sudah di-share ya di slide kemarin itu adalah ada dia punya garis ciput. Ya. Bisa pada dilihat. Yes, paling bawah terakhir. Oh, nggak pakai ciput ya, dia bulat, dia dipanjangin begitu. Ciputnya dimasukin, jangan kelihatan. Kalau yang itu oval dan long aja. Karena kepanjangan kan, jadi dia mesti di-cut. Kalau aku boleh share, oke, udah ending ya. Sorry. Kembali lagi ke share ya. Ini intro dulu belum, Mbak? Oke. Exit-nya mana nih? Exit. Sebentar ya, Kak. Jadi biar kita bisa lihat lebih gampang. Di screen share. Oke. Ini yang terakhir. Nah ini Kak, jadi kelihatan nggak sih? Di full ini aja Mbak slideshow. Nah, jadi kalau yang long face dia harus di-cut sedikit, jadi nggak terlalu panjang gitu. Jadi di-cut dengan dia punya ciput dimajukan sedikit. Kalau dia termasuk long, ya kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya oval, nah, aku tuh oval bisa kelihatan sedikit, tapi kalau kurang pede, mungkin lebih sama gini. Satu lagi, kalau oval juga kadang-kadang kan oval itu yang atas lebih besar ya, yang bawah lebih lancip. Nah, untuk ikat ke belakang juga bisa. Yang ikat ke belakang terus diikat ke depan lagi. Jadi, kalaupun kita mau pakai hijab yang syar'i ya, maksudnya yang ketutup dada, itu bisa saja dengan kita, sorry nih contohnya nih kita ikat dulu ke belakang nih kan ke belakang nih. Jadi ininya kelihatan, jadi kelihatan ininya terus kemudian ditarik lagi ke depan. Jadi kalau harus yang jumbo ya. Jadi yang belakang, sini ke belakang. Kemudian setelah itu ditarik lagi ke depan yang agak panjang gitu loh. Jadi dia ramping, tapi ini ke belakang. Mesti dibuka ya, tidak kelihatan soalnya. Pas gini mirip Afifah. Iya, modelnya Afifah. Betul begini, terus kemudian jadi kelihatan kan tuh lebih balance dia punya antara wajah. Kalau mau dipenitin kanan kiri silakan.
Lalu ini cari yang jumbo ya kalau mau yang tertutup dada depan. Kemudian ditutup begini. Oke. Seperti itu. Nah, itu jadi lebih kelihatan ininya. Karena dia oval itu seperti ininya kayak perisai. Oke. Kalau bulat lebih baik ya kayak tadi, panjang sama. Ini ditinggiin, tapi ciputnya dikebelakangin. Supaya tidak mengganggu ininya biar kelihatan. Kelihatannya jadi lebih langsung panjang muka kita. Ya enggak? Bedanya langsung nyata. Tetapi jangan ditutupin. Maksudnya terlalu tutup jangan. Tetap aja proporsional. Oke? Oke. Berarti ini udah Masih ada waktu, kalau mau tanya jawab boleh. Oh, hasil kemarin nanti setelah ini ya, besok baru ditunjukkan hasilnya karena aku menggunakan selain tadi contoh langsung ya, nanti aku menggunakan ini ya handphone punya aplikasi. Jadi lebih kelihatan nih bedanya. Jadi kalau apa-apa tinggal ingat aja warm warnanya lebih orange, lipstiknya juga lebih orange. Jadi lipstik warna merah ke orange itu caranya gimana ya itu? Dikucek sampai nanti dia habis warnanya di kulit kita kelihatan ujungnya apa? Orange atau warna pink. Gitu. Bahkan sekarang kalau Wardah karena Kak Oya udah masuk juga main di Wardah, mereka di para beauty advisor-nya sudah dilakukan kayak training ya, mini training, mereka udah tahu tuh. Pokoknya bilang aja, saya kulitnya warna warm. Nah, itu pasti mereka akan memberikan ini. Cuman memang harus kita tahu knowledge ini karena apa? Pernah sekali ketemu sama orang Wardah, beautician gitu, di sebuah event, mungkin dia masih miss up, dia bilang gitu, kulit saya warna ini, ibu bagusnya foundationnya yang ini gitu. Enggak, itu warna untuk warna cool. Jadi kalau kita udah punya knowledge kan enak, kita bilang itu warna cool. Warna warm, saya warna cool yang harus agak pink-pinkan gitu. Nah, dicobain lihat kanan kiri aja coba tuh, pasti akan kelihatan tuh bedanya. Mana yang lebih ngangkat, mana yang lebih ini mendamkan warna jadi lebih keabu-abuan. Lanjut apa lagi? Aksesoris, ya. Bros, nah itu juga disesuaikan. Jangan besar-besar karena itu kalau untuk look profesional orang akan terganggu melihat brosnya gitu ya, bukan melihat kitanya. Memang harus yang manis. Cuman kalau memang untuk hari-hari ya nggak masalah juga sih. Kita kalau lagi ada ini aja event karena gimana pun juga kita kan nggak pernah tahu ya kapan kita ketemu orang-orang penting gitu dan kita perlu look profesional di sana atau look nice. Boleh sharing dong kebutuhannya teman-teman nih apa ya kalau misalnya warna lebih untuk pribadi atau memang untuk usaha? Seperti aku bilang tadi kan mungkin kayak yang dari background make up artis dia butuh banget nih si kliennya warna apa kulitnya, maka dia pilih foundation yang seperti apa. Kalau Kak Ai gimana Kak Ai? Kalau aku sih so far buat pribadi sih Mbak Cita. Yang lain? Kak Rini? Buat pribadi. Kata buat pribadi ya. Tapi Mbak Marini jualan juga kan ya? Iya ya. Fashion juga kan bisa dipakai kan. Jilbab atau baju atau? Iya. Oh, Jilbab baju. Oh, jilbab baju.
eh efek nggak begitu? Biasanya orang beli berefek nggak warna online atau offline? Online. Oh online, oke. Iya. Ya online kita nggak bisa ngecek ya, tapi kalau kita langsung datang ke toko tuh mungkin bisa ya. Iya. Sip. Besok kita rencana untuk selain hasil dari analisa juga ini ya wardrobe-nya tolong dicek teman-teman supaya kira-kira permasalahan-permasalahan apa nih selama seputar tentang baju di lemari kita. Atau jangan-jangan malah saya harus belajar nih ya. Udah yang expert semua, udah yang bajunya sangat teratur dan rapi. Karena ternyata lumayan lama tuh kita bisa menyusun kembali organize baju-baju itu gitu. Berdasarkan apa sih kalau misalnya baju itu ditaruh di lemari? Celana-celana atau kategori jenis atau kategori fungsi? Kategori gamis-gamis, misalnya celana-celana. Oke. Berarti jenis ya itu ya. Iya. Kalau fungsi itu misalnya baju olahraga, baju ya gamis juga termasuk lah ya, ya baju untuk ini. Satu model dia ya. Kesulitannya apa selama ini tentang penataan organize baju-baju? Ada nggak? Banyak sih Mbak. Di lemari itu udah nggak muat sebenarnya gitu. Kan suka gitu ya, karena lupa ngeluarin gitu atau udah nggak dipakai tapi tetap tetap di dalam yang kayak gitu-gitulah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi yang waktu juga jadi lebih banyak dihabiskan kan cuma mau milih atau mau nyari gitu. Aku sih ngerasa sih kayak oh pantes ya orang ada yang suka apa orang-orang penting tuh pakai baju tuh satu warna doang kayak hitam aja gitu karena ternyata meminimalisir waktu, dia bisa pakai waktu untuk milih-milih baju itu bisa buat yang lain gitu. Ya, ya memang untuk zaman sekarang karena ada orang-orang yang boleh dibilang center point-nya seperti ini ya, para CEO yang mereka bisa pakai baju aman aja gitu dengan hitam, nggak mau pusing satu warna satu jenis tapi banyak gitu. Ada juga yang seperti itu. Namun balik lagi itu kan CEO. Iya Kalau benar. kita mesti ketemu klien, ketemu ngajar itu sebuah role yang berbeda. Maka mungkin ya kita harus menyesuaikan juga dengan role-nya. Kira-kira begitu. Bahkan ada temanku yang memang dia di rumah, namun setiap pagi pasti sudah dandan Oh. dan pakai baju biasa, tidak pakai baju daster. Itu kan menunjukkan apa ya? Ya memang agak effort ya. Namun ya, sisi good things-nya dia jadi beraktivitas rasanya beda buat Iya benar. dirinya sendiri karena dia langsung switch, dia punya emosi antara tadinya kayak yang oh bisa tidur lagi, bisa ngapain gitu ya. Ini langsung switch, dia punya emosi ketika feelingnya ketika dia sudah pakai baju yang memang baju untuk keseharian. Kira seperti itu. Kemudian juga untuk anak mungkin ya baju juga bisa disiapkan, jilbab juga bisa disiapkan berdasarkan color-nya, disusun gitu ya. Salah satu yang kalau dari aku justru taunya dari Teh Lia itu tentang Marie Kondo teknik itu ya harus kelihatan. Segala sesuatu yang tidak kelihatan kita tidak bisa memilih atau mengangkat gitu ya. Jadi dibikin harus kelihatan. Jadi gampang tariknya. Mau yang mana itu. Jadi memang lipatannya memang disesuaikan supaya bisa kelihatan. Urutannya kelihatan, warna-warnanya kelihatan juga. Kalau kita pribadi warna hitam, hitam, warna biru, biru, warna
Jadi kalau kita lagi mau warna biru, nah itu tinggal tarik yang biru-biru yang mana nih? Biru yang muda kah, biru yang tua gitu. Dan sebelum pergi dipadu-padankan. Kalau memang eventnya lagi ini ya, lagi khusus. Tapi kalau enggak pun sudah rapi itu memang warna-warnaku di situ, dia tinggal mau warna apa nih? Warna hari ini warna biru kah, mau warna hijau kah, di situ sudah temennya udah ada gitu. Sehingga nggak mikir lagi, ternyata memang mikirnya itu yang awalnya aja yang agak PR, tapi kalau sudah ini temennya ini temennya yang satu lagi ini mau pakai celana, mau pakai rok, nah itu tinggal tarik warna-warnanya sesuai dengan kita punya contoh. Gitu. Kita rasa itu aja dulu hari ini, kita lebih cepat dari ini, tidak apa-apa teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan di drop aja pertanyaannya, dan mudah-mudahan aku udah menjawab semua pertanyaan yang kemarin ya di grup. Ada ya, udah ya. Oke. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita langsung eksekusi apapun yang bisa kita lihat dari kita punya wardrobe kita. Terima kasih sebelumnya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Semoga kita semua juga akhir malam ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ini ya, bersama keluarga. Terima kasih waktu dan tempatnya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.